Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh peserta didik SDIT Darut Taqwa yang syukur alhamdulillah pada pagi hari ini setelah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan adik-adik semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga tetap semangat. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mudah-mudahan semuanya kita sehat semuanya ya. Baik, perkenalkan, nama saya Jalaluddin Rahmat. Saya guru bidang studi mata pelajaran bahasa Arab. Jadi di sini Pak Jalal ingin memberikan materi tentang cara berwudu yang benar. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan adik-adik semuanya diberikan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Berwudu. Kalian sudah tahu wudu? Apa itu wudu? Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, ya, bersih dan indah. Sedang menurut istilah atau menurut syara ialah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, ini secara istilahnya ya. Orang yang hendak menjalankan sholat wajib terlebih dahulu untuk berwudu, karena wudu menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin sholat, maka hendak berwudu terlebih dahulu, karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Ya, sudah bisa belum sholat cara berwudu dengan baik dan benar? Kalau misalkan belum, ya ikuti, simak video ini dari awal hingga akhir. Baik, kita lanjut dari syarat-syarat wudu. Tadi yang pertama pengertian wudu sudah ya. Yang kedua syarat-syarat wudu. Syarat wudu itu ada 5, ya. Yang ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama muslim. Jadi dia harus beragama Islam dulu kalau pengen wudunya sah. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini adalah anak-anak yang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menjadi perbuatan dosa dan juga mana yang tidak. Atau juga anak-anak yang sudah mengerti ketika disuruh sesuatu oleh ibunya atau orang tuanya, ya. Jadi anak-anak yang kecil nih, yang sudah paham, yang sudah ngerti apabila dikatakan sesuatu oleh orang tersebut, maka anak itu sudah dikatakan mumayyiz. Oke. Yang ketiga, tidak berhadas besar kecuali wudunya diniatkan untuk mandi wajib. Jadi syarat sahnya wudu yaitu yang pertama Islam, mumayyiz, terus tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci mensucikan. Jadi ada air-air yang suci namun tidak mensucikan, kayak misalkannya teh, ya, teh, kopi, susu itu sebetulnya suci, tapi tidak mensucikan. Makanya di sini airnya adalah air yang suci mensucikan. Misalkan air sumur, air mata air, air hujan, itu adalah air yang suci mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam anggota wudu kayak misalkan muka, tangan, kaki, ya, terus dan lain sebagainya, ada sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air. Misalkan ada cat di tangan, terus ada getah, terus ada ya sesuatu lah pokoknya yang sulit dihilangkan, maka harus dihilangkan terlebih dahulu, ya. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, itu adalah syarat sahnya wudu. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dipahami ya. Kita lanjut ke rukun wudu. Di sini rukun wudu ada 6, ya. Rukun itu apa sih? Rukun adalah
suatu pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita melakukan sesuatu. Ya, jadi, yang pertama rukun wudhu adalah niat. Nah, niatnya ini ketika kita hendak membasuh muka. Kita yang pertama niat ya. Niatnya itu airnya nih udah di tangan, terus kita basuh ke muka itu sambil niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Ulangi sama-sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a, aku niat berwudu li raf'il hadasil asghar, untuk membersihkan hadas kecil, fardhalillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Itu ya niat wudu ya. Nanti dihafalkan di rumah, minta ajarkan sama ibu, sama ayah, atau sama kakaknya, atau sama guru ngajinya. Oke, baik. Yang pertama tadi niat ya, niat hendak ketika kita membasuh muka, niatnya di situ. Yang kedua, membasuh muka. Nah, membasuh muka adalah rukun. Jadi cara membasuh muka itu batasannya sampai tumbuhnya rambut. Nih di sini nih. Ya. Jadi ketika kita hendak membasuh muka kayak gini. Nah, ini airnya harus ke sini. Basuh muka ya. Ini airnya nih dari tumbuhnya rambut sampai ke bawah. Itu adalah batas tumbuhnya rambut sini. Oke, yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan. Ya, membasuh tangan itu dari atas sampai siku-siku, ya, sampai siku-siku. Jadi airnya nih turun langsung dari sini, terus wa aidikum ilal marafiq ya, dari tangan, dari ujung kanan dari tangan sampai ke siku-siku sampai 3 kali. Setelah itu, setelah membasuh tangan, menyapu atau mengusap rambut. Jadi kita harus bisa membedakan, ada yang aksilu, ada yang amsihu. Jadi ada aksil, ada amsih. Kalau aksil itu membasuh atau membilas dengan air, kalau amsih itu mengusap. Ya, jadi kita mengusap kepala, jadi tangannya dibasahin, diusap. Nah itu ada yang mengatakan, ulama nih mengatakan ada yang cukup 3 helai rambut atau sebagian kepala. Ya, jadi adik-adik silakan ketika berwudu, silakan ikuti pendapat ulama yang mana aja. Misalkan ikuti sebagian kepala, 1, 2, 3 diusap gitu ya, boleh saja, sah insyaallah. Terus juga, jadi yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat menyapu atau mengusap rambut ya tadi ya, mengusap kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Jadi mirrijlaini ilal ka'bain, dari kaki nih sampai ke mata kaki. Jadi dari kaki sampai ke mata kaki kita itu batasan membasuh kaki ya. Yang keenam, tertib. Tertib itu apa? Tertib itu artinya teratur, tidak saling mendahulukan, artinya beraturan. Jadi kalau misalkan kita berwudu, kita mulai dari membasuh muka, terus membasuh tangan ya, juga kepala, telinga, kaki, itu harus beraturan, berurutan, nggak boleh didahulukan. Misalkan nih kaki dulu atau tangan dulu, nggak boleh, harus beraturan. Itu pengertian dari tertib ya. Jadi saya ulangi, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat menyapu atau mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu sunnah-sunnah berwudu. Adik-adik harus ketahui, sunnah itu adalah hal-hal yang
apabila kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala. Namun apabila kita lupa dan kita tinggalkan maka tidak berdosa. Namun yang pertama sunnah berwudu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan berwudu disunahkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita hendak melakukan berwudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Nih, kita membasuh nih, dimulai dari tangan kanan. Dari tangan kanan terus sampai pergelangan tangan. Ini sunnah juga ya. Sambil kita sela-sela menyela-nyela jari kita nih. Ini kita sunnah nih ya. Ini tadi pertama membaca bismillah. Yang kedua mencuci tangan atau membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan sambil menyela-nyela jari. Oke. Yang ketiga, berkumur-kumur. Jadi kita sebelum berkumur-kumur tadi kan cuci tangan tuh, habis cuci tangan langsung kita kumur-kumur. Itu sunnah juga. Ya. Yang keempat, memasukkan air ke hidung. Jadi airnya nih kita masukin ke hidung. Kita bisa kita serut ya. Kita serut airnya di tangan kita serut. Nah, itu sunnah. Itu dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit ya. Ya, lanjut lagi. Yang kelima, menyapu seluruh kepala. Jadi tadi tuh di dalam wudu ada yang namanya rukun ya, ketika kita membasuh kepala. Ini kita disunahkan juga menyapu seluruh kepala, sunnahnya. Tapi sebagian atau 3 helai juga nggak apa-apa, tetap sah. Oke, lanjut. Yang keenam, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Jadi ketika kita hendak membersihkan telinga, itu sunnahnya kita kayak gini. Kita bersihin dalam dan luar, ya. Jadi semuanya nggak boleh ada yang ada kotoran di dalamnya. Jadi kalau misalkan dibersihnya luar. Yang ketujuh, menyilang-nyilangi jari kedua tangan dengan cara berpancat dan menyilang-nyilangi jari kaki dengan kelingking tangan kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan, diakhiri pada kelingking kaki kiri. Jadi ini tangan kiri ketika kita membersihkan tangan ataupun kaki itu disunahkan untuk menyela-nyela. Ya, jadi ketika kita berwudu ini bagus nih kayak gini. Terus tangan kiri membersihkan kaki kanan juga di sela-sela juga pakai tangan kiri. Jadi menyela-nyelanya kaki kiri dimasukkan saja ke sela-sela jari kaki kanan. Nah, setelah kaki kanan selesai, lanjut lagi kaki kiri, menyela-nyela dengan jari atau tangan kiri. Itu sunnah ya, itu sunnah. Selanjutnya yang kedelapan, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Jadi misalkan kita nih tangan kita punya 2, tangan kanan, tangan kiri, maka kita lebih dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu juga tadi masuk ke dalam rukun ya, tertib. Nah, ini juga masuk ke dalam sunnah-sunnah juga nih. Jadi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kesembilan, membasuh setiap anggota 3 kali. Membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, semuanya 3 kali. Ya, jangan terburu-buru. Jangan, tapi santai aja. 1, 2, 3. Ya. Terus juga kanan, tangan. 1, 2, 3. Begitu terus semuanya. 3 kali. Yang ke-10, berturut-turut. Ya, nyambung terus. Jangan misalkan ada orang wudhu paginya muka, ntar jam 8 tangan, ntar jam 9 kepala. Jangan. Tapi harus ketika kita berwudhu harus sekaligus. Jangan ditunda-tunda apalagi sambil ngobrol. Itu nggak boleh ya. Makruh. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara ketika wudhu ya. Tapi walaupun berbicara bukan sunnah, tapi ini dilarang ya, makruh. Makanya kita jangan sampai kita melakukan bicara ketika kita hendak berwudu. Terus lanjut lagi, bersiwak. Ada juga ulama atau Rasul juga menyontohkan
bersiwak sebelum berwudu. Nah, siwak itu apa sih? Atau Rasul juga menyontohkan bersiwak sebelum berwudu. Nah, siwak itu apa sih? Siwak itu adalah sebuah kayu yang biasa dipakai Rasulullah SAW untuk membersihkan gigi. Ya, jadi kalau misalkan kita mau sholat, mau berwudu, Rasulullah biasanya menggunakan siwak. Nah, itu nanti adik-adik Pak Jalal kenalkan ya siwaknya ya. Kalau misalkan Pak Jalal sudah tatap muka sama kalian. Lanjut lagi, membaca, ini yang ke-15 ya. Yang ke-15 membaca syahadat ketika kita selesai berwudu sambil menghadap kiblat, kita membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kita lanjutkan doa selesai berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu adalah doa berwudu. Itu adalah sunat-sunat berwudu. Demikianlah penjelasan singkat mengenai tentang pengertian wudu, syarat sah wudu, juga sunnah-sunnah wudu dan rukun wudu. Ya, tadi yang sudah Pak Jalal jelaskan, mudah-mudahan adik-adik semuanya dapat memahaminya. Dan selanjutnya akan Pak Jalal contohkan cara berwudu yang benar. Ya, jadi nanti Pak Jalal berikan videonya buat adik-adik semuanya, biar adik-adik semuanya makin paham. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin.